Salam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Saat ini, Maranatha's Hope, pengharapan Maranatha akan menyajikan satu pelajaran firman Allah yang berjudul Bukti-Bukti Ketritunggalan Allah. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mempunyai banyak bukti tentang ketritunggalan Allah. Saudaraku, setelah mengadakan penyelidikan secara mendalam, Tertullian pada tahun 155 sampai dengan tahun 222 Masehi, seorang ketua jemaat mula-mula di Kartago, Afrika Utara, menemukan bahwa di dalam Alkitab terdapat 3 oknum ketuhanan, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya mempunyai oknum atau pribadi yang berbeda, tetapi mempunyai sifat, tabiat, rencana, tujuan, atau maksud yang sama. Hal ini dikutip dari buku The History of Christian Doctrines, halaman 62 dan 63 yang diuraikannya sebagai coexist, yang artinya sama-sama ada, co-equal, sama dalam derajat, dan co-eternal, sama-sama kekal. Artinya, meskipun Allah itu berpribadi atau beroknum 3, tetapi sama dalam sifat, dalam tabiat, rencana, tujuan, atau maksudnya. Dan di dalam Alkitab selalu ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ketiganya adalah satu dalam hal-hal tersebut. Itu sebabnya Allah itu selalu disebut Esa atau satu. Tertulis di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 yang menyatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Untuk membedakannya dari Allah-Allah orang kafir yang banyak, tetapi tidak sama sifat, tabiat, rencana, tujuan, atau maksudnya. Saudara-saudaraku, Allah sendiri yang menyatakan dirinya berpribadi atau beroknum 3, sehingga manusia sebagai makhluk ciptaannya hanya menerima seperti yang telah dinyatakannya. Namun harus diakui bahwa rahasia ketritunggalan Allah tidak dapat diketahui secara keseluruhan, karena pikiran manusia yang fana dan terbatas tidak mampu menjangkau dan menerangkan tentang hakikat Allah yang baka dan tak terbatas itu. Seperti yang dilukiskan di dalam Ayub 11 ayat 7 sampai dengan 9 bunyinya. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Saudara-saudaraku, kalau manusia sanggup menerangkan tentang kealahan tanpa bantuan ilahi, maka derajatnya sudah sama seperti derajat Allah. Hal itu tidak mungkin, karena sebagaimana hewan yang lebih rendah derajatnya dari manusia,
tidak mampu menerangkan tentang manusia. Demikian juga manusia yang lebih rendah derajatnya dari Allah tidak akan mungkin mampu menerangkan tentang Allah yang jauh lebih tinggi derajatnya dari derajat manusia. Seperti ilustrasi yang kita sebutkan di sini. Oknum adalah Tuhan. Statusnya Tuhan itu adalah sebagai pencipta. Kuasanya tidak terbatas. Mari kita lihat manusia, oknum manusia. Statusnya apa, saudara-saudaraku? Statusnya sebagai ciptaan. Kuasanya terbatas. Oknum binatang, burung, ikan, statusnya juga sebagai ciptaan. Bagaimana mengenai kuasanya? Kuasanya juga terbatas, tindakannya terbatas, dan dikendalikan oleh naluri. Saudaraku, mari kita coba lihat bukti-bukti ketritunggalan Allah menurut Alkitab dalam Perjanjian Lama. Kita akan melihat bukti-bukti Alkitabiah tentang kemajemukan oknum kealahan. Saudaraku yang kekasih, dari halaman pertama Alkitab Perjanjian Lama, sudah terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa oknum ketuhanan itu lebih dari satu. Bukti pertama ialah bahwa sesudah langit dan bumi diciptakan, telah dinyatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Bumi itu masih belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat-ayat ini membuktikan bahwa oknum ketuhanan yang lain, yaitu roh Allah, telah hadir bersama Allah pada waktu penciptaan langit dan bumi ini. Nah, kita masuk kepada bukti kedua. Bukti kedua ialah bahwa pada waktu hendak menjadikan manusia, satu dari oknum kealahan itu mengajak oknum-oknum kealahan yang lain dengan berkata dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudaraku, dari istilah kita yang digunakan oleh satu dari oknum-oknum kealahan itu, dapat disimpulkan bahwa oknum kealahan itu pasti lebih dari satu, dengan disebutkannya istilah kita di dalam ayat ini. Hal ini juga membuktikan bahwa rencana penciptaan manusia itu bukan keputusan dan rencana dari satu oknum kealahan, melainkan rencana, keputusan, atau hasil musyawarah dari oknum-oknum kealahan tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah jatuhnya manusia ke dalam dosa, satu dari oknum kealahan itu juga menggunakan istilah kita ketika ia menyatakan perubahan yang terjadi pada diri manusia itu. Katanya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 22, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti
salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan jahat. Nah, saudara-saudaraku, penggunaan istilah kita dalam peristiwa di sini membuktikan bahwa Tuhan itu bukan saja beroknum yang lebih dari satu, melainkan mereka juga mempunyai persamaan dalam mengetahui tentang hal yang baik dan jahat sebelum manusia itu sendiri mengetahuinya. Nah, bukti yang keempat ialah ketika Tuhan hendak menggagalkan proyek pembangunan Menara Babel yang merupakan sangkalan terhadap kuasa Tuhan yang sudah berjanji tidak akan memusnahkan segala yang hidup dengan air bah oleh memberikan busur atau pelangi sebagai tanda. Ini tertulis dalam Kejadian pasal 9 ayat 15 dan 16. Pada waktu itu juga, satu dari antara oknum-oknum ketuhanan itu mengajak oknum-oknum yang lain dengan menggunakan istilah kita di sini. Katanya di dalam Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi menurut peristiwa yang terjadi ini, yang menyebabkan tersebarnya umat manusia ke seluruh pelosok bumi dan terjadinya berbagai bahasa di dunia adalah sebagai hasil musyawarah atau keputusan bersama dari oknum-oknum ketuhanan tersebut. Meskipun mereka mempunyai oknum atau pribadi yang berbeda, namun satu dalam maksud, satu dalam rencana dan tujuannya. Itu sebabnya Tuhan itu disebut Esa atau satu. Itulah yang disebut dengan keesaan secara kolektif. Saudaraku, mari kita lihat bukti yang kelima. Bukti kelima ialah ketika Tuhan menjanjikan pemulihan pada bangsa Israel dan Yehuda yang tertawan di negeri asing. Tuhan melihat dan mengamati penderitaan umatnya yang mengerikan itu. Sehingga ia melukiskan keibaan hatinya. Katanya di dalam Yeremia pasal 30 ayat 5. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Artinya, penderitaan yang menimpa umat Tuhan di dunia ini merupakan perhatian semua oknum ketuhanan di sorga. Penggunaan istilah kami jelas menunjukkan dan membuktikan bahwa oknum ketuhanan itu lebih dari satu. Saudaraku, dari kelima bukti ini dapat disimpulkan bahwa oknum ketuhanan itu lebih dari satu. Istilah kita dan kami yang digunakan itu jelas membuktikan bahwa Tuhan itu sendiri menyatakan dirinya lebih dari satu, supaya umat manusia tidak meragukan dan menyangkalnya. Dan kalau ada yang sengaja menyangkal pernyataan ini, saudaraku, maka bukan manusia yang ditolak dan dilawannya, melainkan Tuhan sendiri yang mengungkapkan rahasia itu. Bukti keenam adalah dengan adanya Dewan Musyawarah Tuhan di sorga. Baik Nabi Yeremia maupun Tuhan sendiri sama-sama menyatakan adanya Dewan Musyawarah Tuhan di sorga yang rapatnya tidak mungkin dapat dihadiri oleh manusia atau makhluk-makhluk lainnya. Yeremia sendiri menyaksikannya, katanya dalam Yeremia 23 ayat 18. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Saudaraku, pernyataan Nabi Yeremia ini memang benar. Karena tidak mungkin seorang berdosa
naik ke sorga untuk menghadiri rapat Dewan Musyawarah Tuhan tersebut. Jangankan manusia, malaikat pun tidak. Karena itu adalah Dewan Musyawarah Tuhan. Maka hanya oknum-oknum ketuhanan yang dapat menghadirinya. Tuhan sendiri membenarkan sebutan Nabi Yeremia tentang adanya Dewan Musyawarahnya tersebut. Tertulis di dalam Yeremia 23 ayat 22. Sekiranya mereka hadir dalam Dewan Musyawarahku, niscayalah mereka mengabarkan firmanku kepada umatku. Seirama dengan sebutan Nabi Yeremia itu, pertanyaan Tuhan itu juga membuktikan adanya Dewan Musyawarah Tuhan di sorga yang tidak mungkin dapat dihadiri oleh manusia. Saudara-saudaraku, ada dua hal yang perlu diingat sehubungan dengan adanya Dewan Musyawarah Tuhan itu. Pertama, kalau ada dewan seperti kita contohkan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, MPR, dan DPA, maka anggota-anggotanya lebih dari satu. Kedua, karena dewan itu adalah Dewan Musyawarah Tuhan, maka anggota-anggotanya pun pasti terdiri dari oknum-oknum ketuhanan yang sudah pasti lebih dari satu. Baik manusia maupun malaikat tidak dapat menghadiri rapat atau sidangnya. Sama halnya dengan rapat atau sidang DPR, MPR atau DPA yang tidak mungkin dan tidak dapat dihadiri oleh singa walaupun galak dan oleh gajah walaupun besar dan kuat. Dan kalau rapat DPR, MPR atau DPA, Dewan Pertimbangan Agung, hanya dapat dihadiri oleh anggota-anggotanya yang terdiri dari manusia, maka rapat Dewan Musyawarah Tuhan itu pun hanya dapat dihadiri oleh anggota-anggotanya yang terdiri dari oknum-oknum ketuhanan. Saudaraku, sampai di sini pembahasan kita. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikut. Biarlah pelajaran firman Tuhan ini membawa berkat bagi kita. Haleluya. Amin.